Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama Bidan Nurul Ubay. Oh ya teman-teman, udah lama banget nih aku nggak ngevlog, nggak podcast, nggak upload video karena memang bener-bener lagi sibuk banget karena aku ngelanjutin kuliah teman-teman gitu. Sekarang kan kalau misal mau buka praktek itu minimal nanti 2026 sih peraturan Kemenkesnya itu kita itu bidan minimal harus S1 kebidanan dan profesi gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman di luar sana harus semangat ya, jadi bisa nerusin kuliah lagi sampai profesi bidan. Jadi kesibukan aku itu sekarang lagi skripsi teman-teman. Jadi sedang pembuatan skripsi, itu yang bikin selama 1 tahun ini memang aku agak terhambat masalah vlog di YouTube-nya gitu teman-teman ya. Nah kali ini ada waktu senggang, aku mau podcast. Nanti aku akan hadirkan juga satu bidan juga nih ya. Jadi kita tanya-tanya sama dia. Kalau misalkan ini kan dia baru lulus nih ya, sekitar 1 tahunan, kita tanya sih apa yang ada di pikirannya sih setelah begitu lulus kebidanan, mau ngapain aja, terus juga mau kerja di mana. Pokoknya kita tanya apa yang ada di dalam pikirannya setelah lulus kuliah kebidanan. Tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian ya. Oke, kita panggilin aja nih ya, Bidan Nadia. Sini Bidan Nadia, sini. Pakai bangku lah, pakai bangku. Kita atur dulu ya kameranya ya. Halo teman-teman. Nah, ayo kenalin diri dulu dong. Oke, perkenalkan ya, nama saya Bidan Nadia Zakia. Saya dari Garut aslinya. Oh, orang Garut. Iya, dari Garut nih. Dia jauh-jauh ke Jakarta, teman-teman. Iya, alhamdulillah ketemu Bidan Nurul. Sangat baik tok. Oke nih ya. Jadi lulus dari tahun berapa? Bidan Nadia lulusan mana? Coba di-share ke teman-teman. Aku lulus tahun 2020 ya. 2020 lulusan Akademi Kebidanan YPSDMI di Garut juga gitu. Jadi aku kuliahnya di Garut gitu tuh teman-teman ya. Nah kita ngobrol-ngobrol ya bareng Bidan Nadia. Gimana sih Bidan Nadia nih setelah begitu lulus kuliah, apa yang ada di pikiran kamu gitu? Yang di pikiran kamu tuh apa? Mau ngapain sih? Apa mau kerja di rumah sakit? Apa? Oh ya aku nih kalau begitu lulus, atau gue begitu lulus mau ini gitu. Planningnya tuh apa aja sih yang ada di otak kita gitu begitu lulus kebidanan? Kan banyak nih ya, mungkin yang masih mahasiswa juga nanti bingung juga nih mau ngapain. Dulu juga kan aku juga gitu kan. Nah kan dulu juga kan gitu, begitu mau lulus, oh ya udah ada planning, oh mau kerja di sini nih, mau nyari ilmu di sini. Nah buat si Nadia sendiri gimana? Dulu sempat kepikiran pas keluar dari kampus itu aku pingin banget kerja di puskesmas. Iya, jadi pingin banget kerja di puskesmas. Soalnya aku ada cita-cita pingin jadi bidan desa gitu kan. Oh, ya, bidan desa. Iya, jadi bidan desa. Gitu. Jadi di kampus aku kan emang terpencil banget gitu ya. Belum ada bidan yang emang buka praktek di sana. Oh, gitu. Jadi pingin banget aku kerja di puskesmas, terus jadi bidan desa, terus saya bikin praktek di sana gitu ya, PMB di kampung. Tapi alhamdulillah ada rezekinya gitu. Jadi sebelum saya lulus itu saya udah kerja. Iya, jadi udah ditawarin kerja sama bidan yang di Garut juga gitu. Jadi selama 7 bulan lah aku kerja sambil kuliah juga gitu. Oh, jadi kuliah sambil kerja. Iya, kuliah sambil kerja. Tapi itu pas
semester akhir gitu, pas aku lagi nyusun karya tulis ilmiah lah, kayak skripsi lagi kalau bagus juga tuh teman-teman Iya. ya. Jadi memang kalau kita kan kebidanan ilmu itu memang harus diasah ya, jadi nggak bisa kita teori terus. Jadi kalau memang teman-teman ada kesempatan tempat gitu, misal ada saudara atau Iya. ada yang nawarin, kita kenal sama kakak seniornya, nah itu bisa banget teman-teman sambil kuliah kita sambil praktek. Jadi begitu kita memang udah lulus sudah agak memahami gitu ya teman-teman. Nah terus begitu lulus masih kerja di tempat itu kan, Iya, di tempat iya. bidan itu kan, Iya, bidan Kak. tersebut kan di Garut itu. Terus ya, gimana? aku masih kerja di sana. Tadinya kan mau masukin lamaran ke puskesmas tuh, tapi kan karena ada tawaran dari bidan dari Garut, apa salahnya dicoba gitu ya. Jadi saya nyoba dulu aja deh di BPM gitu, biar tahu apa kayak nolong lahiran gitu kan, nolong lahiran, kayak imunisasi. Pokoknya kan di BPM itu banyak pengalamannya Ya, gitu. banyak ilmu Iya, lah banyak sebenarnya. ilmunya, soalnya kan dilepas gitu Iya. kalau di BPM. Iya, tapi Jadi selama pas kerja di BPM itu kamu sendiri atau memang ada bidan stay-nya atau ada partnernya? ada partnernya, Ada partner. iya. Berapa orang gitu ya? Saya 4 orang lah awalnya. Oh, 4 orang. 4 orang sama bidan yang di sananya. Gitu. Yang punya ya, punyanya. ownernya ya. Ownernya. Oh gitu, jadi teman-teman ya. Nah terus selama berapa, 1 tahun kah atau berapa lama kamu Enggak. kerja di situ? Aku di sana sekitar 7 bulanan lah. Oh 7 bulan. 7 bulanan. Dari sana saya nyoba-nyoba cari kerjaan lain gitu ya, cari pengalaman lain, mau di tempat yang agak lebih jauh nih dari orang tua, dari rumah. Saya cobalah diajak temen tuh, katanya di Jakarta di sini. Oh ya udah, saya coba masukin lamaran ke sini dan alhamdulillah keterima lah di sini, di tempat kakak ini gitu. Jadi Itu selama yang 7 bulan itu dari awal banget Nadia lulus kuliah gitu. Gimana sih, apa pertama kali jaga klinik itu ketemu pasien ada tremor, ada gemeter, atau aduh bingung nih harus apa ya? Iya, Apa iya, emang ada karena ada partner yang lebih senior jadi lebih terarah, lebih santai? Gimana pengalamannya untuk teman-teman juga gitu, pengalaman jadi nanti tahu kedepannya seperti apa? Iya, pengalamannya emang pertama aku belum begitu bisa ya, jadi belum begitu paham. Jadi ada sedikit tremor kalau misalkan tindakan kayak suntik bayi itu kan masih takut tuh pas awal-awal. Aduh takut, kasihan. Jadi ada rasa kasihannya gitu ke bayi. Jadi ada tremor sedikit gitu. Tapi lama kelamaan kesini tremornya sedikit lah gitu. Ya, Soalnya kan sedikit agak hilang ya. sedikit hilang. Soalnya kan agak terlatih gitu, terlatih sedikit baru. Tapi di sana nggak terlalu apa ya? Jadi nggak terlalu dilepas gitu, gak terlalu dilepas banget gitu. Ya tetap pengawasan ya teman-teman. Ada pengawasannya juga, soalnya kan itu tempat ada ownernya lagi. Iya iya benar. Jadi memang namanya kita kan berkecimpung kan, bekerja kan apa ya, bersangkutan sama nyawa manusia Iya, gitu kan. Jadi tetap memang harus hati-hati, tetap ada pengawasan seperti itu. Yang penting kan kemauan sama belajarnya dan nggak lupain teori gitu teman-teman. Nah oke nih, bagus juga ya pengalaman bidan Nadia ini ya. Jadi mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat teman-teman atau adik-adik sekalian. Nah sekarang apa sih tips dari bidan Nadia ini untuk teman-teman yang masih atau adik-adik yang masih kuliah atau belum dapat pekerjaan nih? Apa tipsnya begitu lulus harus apa? Itu tips dari bidan Nadia. Iya, pokoknya kalian harus tetap semangat. Terus kalau misalkan kalian belum punya pekerjaan, belum keterima nih, padahal aku udah masukin lamaran pekerjaan kemana-mana, tapi nggak nemu sama sekali, nggak keterima sama sekali, nggak ada panggilan. Nggak apa-apa, yang penting kalian tetap berusaha, semangat, optimis. Karena kan rezeki kita nggak ada yang tahu ya, semuanya itu Allah yang ngatur rezekinya. Pokoknya kalian tetap semangat aja. Karena rezeki itu pasti nyamperin lah kalau kalian ada kemauan dan ada usahanya. Jadi jangan rebahan mulu nih, jangan rebahan terus. Tetap ikhtiar ya. Harus tetap ikhtiar, doa juga dikuatin gitu. Mudah-mudahan dapat
pekerjaan lah gitu. Kalau misalkan kalian ada kemauan dan ikhtiarnya juga gitu. Aku juga gitu kok. Pas setelah lulus itu, tapi kan saya udah kerja tuh ya sebelum lulus itu. Jadi pas dari sana, oh nanti setelah aku dapat kerjaan apa nih, apalagi gitu. Jadi apalagi ilmu yang didapat, ya pengalamannya. Karena kan gitu. setiap tempat pasti beda. Dia cara apa manajemennya beda, cara manajemennya, terus cara konsultasinya juga beda, betul. gitu. Cara pelayanan setiap tempat itu beda. Nah itu yang bikin banyak pengalaman di PMB ya. Jadi pengalaman setiap pekerjaan itu pasti pengalamannya beda-beda gitu. Seperti dari pendokumentasiannya gitu, lengkap atau enggak gitu. Jadi kalian bisa tahu, oh di sini nggak lengkap nih pendokumentasiannya, di sini lengkap. Jadi kan ada gambaran buat nanti kalau misalkan kalian mau mau ngambil pekerjaan di puskesmas atau di rumah sakit, oh ini udah ada gambaran nih di sini gitu. Udah punya ilmunya ya, lah. Jadi udah punya ilmunya. Jadi harus tetap semangat. Terus kalau misalkan yang masih kuliah nih, semangat belajarnya, dihafal di ilmunya diterapin gitu, teorinya dihafalin gitu, diinget-inget biar nanti pas kalian kerja oh nggak lupa, oh ini teorinya gitu. Betul. Nah sekarang agak sekarang mau tanya nih, impian seorang Bidan Nadia apa sih ke depannya gitu? Kedepannya banyak banget pokoknya impiannya, cita-citanya banyak banget. Iya, soalnya kan kalau kita pingin sesuatu itu, cita-cita itu harus tinggi lah, harus berhayal dulu. Iya, kita berhayal dulu. Apa ke depannya, misalkan kayaknya aku kan tadi kan pertama bilangnya mau jadi bidan desa nih gitu. Apa sekarang masih ada pikiran seperti itu? Apa berubah? Enggak, itu enggak berubah, masih tetap aku pingin banget jadi bidan desa itu. Tapi setelah kerja dari sini, aku ada cita-cita nih. Aku emang dari dulu pas sebelum lulus kuliah itu harus kerja dulu nih, harus kerja minimal 1 tahun 2 tahun gitu, 2 tahun. Urusan nikah lah belakangan gitu nanti. Tapi kalau misalkan udah ada jodohnya, ya ayo gitu nikah gitu. Terus masalah kuliah kan tadinya mau kuliah lagi, tapi kerja dulu aja deh biar ada pengalaman gitu kan, biar tahu gitu alur-alurnya. Jadi kalau masalah kuliah itu nanti dulu aja gitu. Jadi ilmunya dipupuk dulu di pekerjaan gitu. Jadi emang maunya ke depan aku pingin buka yaitu praktek PMB sendiri di kampung gitu. Soalnya kan di sana belum ada yang buka praktek. Jadi pingin aku yang pertama buka di sana gitu. Terus banyak banget pingin kuliah lagi gitu, pingin nikah juga. Waduh gitu. Tuh ya teman-teman ya, jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi semuanya memang harus tetap kita ikhtiar ya. Jadi ikhtiar. Terus kalau misalkan memang kita di tempat itu ada terkendala sesuatu, yaitu harus digali memang apakah kekurangan kita gitu kan, apakah memang oh iya berarti memang sayanya yang belum paham. Itu semuanya memang kita di kebidanan itu harus belajar. Jadi seiring berjalan waktu kita sering ketemu pasien, kita sering ketemu kasus-kasus pasien gitu, itu nanti akan melatih skill kita juga gitu teman-teman jadi bicara pun itu karena kebiasaan gitu. Jadi kalau misalkan kita mau baru lulus, kita udah mikirnya oh ya di tempat ini gajinya berapa ya, terus nanti saya ada tempat nggak ya, saya pelayanannya nanti dari bidannya seperti apa. Nah kalau menurut aku itu sih ke nomor sekian, karena kalau kita mikir fokus ke situnya, kita nggak akan bisa dapat pengalaman lebih dari kebidanan ini gitu. Jadi jangan memprioritaskan dulu tentang materi atau semuanya kenyamanan, karena nggak ada yang langsung enak teman-teman ya. Jadi semuanya itu memang kita butuh proses, sulit-sulit dulu, itu semua wajar.
gitu. Jadi yang penting kitanya harus sabar dan harus menggali, harus memanfaatkan. Begitu kita di tempat kerja, memanfaatkan apa nih kelebihan di tempat ini, kita harus ambil. Nah itu buat bekal kita nanti misalkan mau buka praktek sendiri kayak gitu teman-teman ya. Jadi harus tetap digali. Harus digali potensinya, harus digali juga keahlian kitanya, kekurangan kita gitu semuanya. Terus Gitu. satu lagi nih teman-teman, harus fokus, kerja itu harus fokus, soalnya kan kita itu nolong 2 nyawa nih. Kalau misalkan kita nggak fokus, kesananya hancur gitu. Jadi harus emang benar-benar fokus dalam pekerjaan itu. Ini juga ilmu dari Bina dulu. Waduh, nih, malah ya sama-sama ya. Iya. Jadi semua memang kita kan selalu bilang ya, Nurul selalu bilang kalau kerja itu memang harus fokus, harus pakai hati. Jadi memperlakukan pasien itu sesuai diri kita. Jadi kalau udah memakai hati kita, oh iya kita mau berbuat seperti apa ke pasien. Oh ini nyaman gak ya buat pasiennya kalau kita jadi diri sendiri digituin. Nah begitu udah jadi, itu namanya udah menyatu teman-teman. Begitu menyatu nanti insya Allah kalian kalau akan bukan praktek sendiri, pasti pasien-pasien juga akan nyaman, akan percaya gitu. Tapi kalau kitanya cuek, oh ya udah kalau kita kerja doang ini gitu kan, cuma nunggu aja di klinik misalkan gitu. Nah itu nggak menyatu sama pasien nanti hatinya itu loh. Nanti kalau kita udah jadi bidan itu kan buka praktek harus menyatu gitu hatinya gitu ya teman-teman ya. Nah pesannya sih itu aja. Semoga teman-teman semua yang masih cari pekerjaan atau masih mau lulus kuliah kebidanan, mudah-mudahan dilancarin, dimudahkan dalam pekerjaannya. Pokoknya jangan putus semangat, karena banyak nih denger sekarang lulusan bidan larinya ke pegawai bank, ke asuransi gitu. Karena apa? Karena mereka melihat, oh gajinya di bidan mah kecil, di PMB mah kecil gitu, nggak balik modal. Kalau kita di otak kita seperti itu ya memang susah teman-teman, karena memang udah hal kayaknya dari dulu deh ya, dulu. Aku juga dulu awal kerja cuma gaji 250.000 teman-teman di 2008. Nah ya, itu ngurus semua satu PMB, tapi ya karena niatnya cari ilmu bukan cari materi, karena materi itu kan mengikuti. Dan alhamdulillah sekarang udah dibuktikan kesabaran kita semua ya, alhamdulillah sekarang bisa buka praktek sendiri gitu ya teman-teman ya. Semangat, mudah-mudahan sukses terus. Vlog kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, and share videoku ke semua media sosial yang kalian punya. Oh ya, Bidan Nadia juga punya YouTube kan? Aku juga punya YouTube juga, di subscribe. Apa nama YouTube-nya? Nadia Zakia. Nadia Zakia, nanti aku tulis ya di deskripsinya ya, pokoknya di subscribe, di komen gitu ya. Oke, terima kasih untuk yang nonton. Bye bye.